Masih Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming digugat secara perdata. Gugatan didaftarkan seorang warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, terlihat perkara gugatan terhadap Wapres Gibran didaftarkan pada Jumat 29 Agustus lalu. Penggugatnya adalah warga bernama M. Subhan. Sementara pihak tergugatnya ada dua, Wapres Gibran Rakabuming dan KPU Republik Indonesia. Dalam klasifikasi perkara disebutkan tentang perbuatan melawan hukum. Rencananya sidang pertama digelar pada Senin 8 September mendatang. Mengapa Wapres Gibran digugat perdata? Apa yang menjadi perkaranya? Kita bahas bersama penggugat Wapres Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Subhan Palal, dan juga Wakil Ketua Umum Bara JP, David Pajung. Selamat malam Pak Subhan, juga Bung David. Mbak. Selamat malam. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam Mas David. Selamat malam. Subhan. Nah kita akan tanyakan dulu ya ke Pak Subhan. Saya mau tanya dulu. Nah, klasifikasinya kan perbuatan melawan hukum. Spesifiknya apa yang dianggap perbuatan melawan hukum? Jadi gini, kita berangkat dari negara hukum. Maka semua penyelenggaraan negara harus diatur oleh hukum. Apa yang tidak sesuainya? Ya, yang tidak sesuai karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA, alia, SMA atau sederajat. Nah, wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Ijazah SLTA nggak punya. Kalau di KPU apa tertulisnya waktu yang di KPU, calonkan kalau presiden? Di KPU hanya tertulis SMA-nya 2 kali malahan. Yaitu diselenggarakan di Singapura sama Australia. Yang di Australia itu yang disetarakan sama SMA itu Orchid Park Secondary School Singapura, yang Australia UTS Inset Sydney. Kalau dari hasil penelusuran Pak Subhan dan kawan-kawan itu tidak setara SMA? Gini, meskipun setara, tapi undang-undang tidak memberikan amanat itu. Amanatnya hanya tamat minimum riwayat pendidikannya SLTA atau SMA, alia, sederajat. Hanya itu. Saya tanya ke Bung David, ini dipersoalkan soal pendidikannya dianggap tidak memenuhi syarat SMA atau sederajat. Ya, jadi gini Mbak, ini kan kita sudah melangkah 10 langkah, terus kemudian kita mau menarik langkah lagi undur ya. Ini namanya mencari jarum dalam jerami ya. Artinya sesuatu tindakan yang sia-sia, yang begitu berat. Karena gini, ini kita mencoba membangun sebuah kekisruan dialektika yang tidak konstruktif. Karena pertama, Mas Gibran ini tamat, justru tadi sudah disampaikan oleh Mas Subhan sendiri kan, tamat di 2 tempat malah, dan tempat itu adalah tempat berkelas. Di Orchid Park Secondary di Singapura dan di Australia. Itu setara ya, setara, bahkan kalau kita mau menyetarakan dalam sisi kualitas ya bisa dipersandingkan lah kualitasnya seperti apa dengan misalnya SMA kita di Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, Mas Gibran ini adalah mantan wali kota, di mana persyaratan administrasi ketika maju di pilkada wali kota, lalu kemudian maju ke pilpres lagi sebagai wapres, itu kemudian mengalami lagi satu proses di KPU ya. Jadi 2 kali proses itu. Rasa-rasanya kita ingin mendelegitimasi lembaga-lembaga sekaliber KPUD dan KPU Pusat jika ini dipersoalkan kembali, bahkan keputusan MK itu sudah memperkuat semuanya. Jadi memang nggak ada dasar, nggak ada legitimasi konstitusi, nggak ada legitimasi hukum, nggak ada legitimasi sosial, dan nggak ada legitimasi politiknya untuk mempersoalkan itu sebenarnya. Jadi dianggap gugatannya itu tidak berdasar kalau kata Bung David, Pak Subhan? Ini Dasar dari sisi konstitusi, dari sisi
undang-undang dari sisi politik Ya, maupun Bung David, sosial. saya kasih ke Pak Subhan. Dianggap Bung David tadi katanya nggak Gini, berdasar. makanya berdasarkan apapun. konsepsi perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan yang telah dilakukan. Kalau sebelum dilakukan kita nggak tahu itu. Mhm. Nah, konsepnya perbuatan melawan hukum, ya itu tadi. Setelah perbuatan dilakukan. Nah, kalau misalnya gugatan perdata itu kan misalnya tadi kata Pak Subhan dan kawan-kawan itu tidak setara dengan SMA. Misalnya saat dibawa ke pengadilan sudah adakah bukti-bukti untuk menyandingkan itu? Gini, kalau tadi Pak David ya, Pak David. berbicara tentang penyetaraan. Penyetaraan itu oleh siapa? Apakah KPU punya kewenangan untuk itu? Nggak punya, di undang-undang nggak ada itu. Yang ada hanya tamat SMA, alia, atau yang sederajat. Artinya apa itu? Pendidikan STA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Itu SMA-nya. Berarti kalau untuk pejabat yang sekolah di luar Indonesia nggak bisa dong mendaftar atau gimana? Kalau persyaratannya nggak cukup nggak bisa. Ini persyaratannya SMA. Dia nggak ada, ijazahnya nggak ada SMA-nya. Oh, ijazah SMA yang dipertanyakan. Bukan dipertanyakan oleh KPU, dibilang nggak ada. Oke, Bung David. Diumuman nggak ada. Bung David nggak ada ijazahnya. Ini masalah ijazah lagi. Ijazah SMA-nya nggak ada, di KPU nggak ada. Bung David. Nah, itu jadi gini ya. Di KPU itu ada mekanisme mereka. Ada mekanisme di dalam pemenuhan syarat administrasi dan syarat undang-undang, baik di ketika proses pilkada ya di KPUD Solo, Surakarta, itu sudah melewati tahap itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi jangkauannya di KPU Pusat ketika Cawapres kemarin itu dilakukan hal yang tentu lebih saringannya lebih ketat lagi, baik dari sisi undang-undang ya, dari sisi administratif, termasuk tadi itu bahwa sederajat ya, bahasa hukumnya itu sederajat. Nah, sederajat ini ya bukan di situ nggak bunyi bahwa itu khusus lulusan Indonesia. Coba Pak, di mana Pak Subhan temukan itu bahwa khusus lulus di dalam negeri atau pendidikan di Indonesia, kan nggak bunyi itu. Jadi prinsip hukum selama nggak ada bunyi itu maka nggak ada pelanggaran Pak. Dan ini kembali lagi ya, kita membuat kekisruhan lagi seolah-olah ini ada pelanggaran hukum ya. Kita mengabaikan mendelegitimasi tugas dan fungsi KPUD. Kemudian sekian puluh juta rakyat Indonesia, rakyat Solo yang sudah memilih Mas Gibran di Solo, rakyat Indonesia yang sudah memilih Prabowo Gibran di Indonesia itu dengan kemenangan 50% lebih ya, 56% itu kita mencoba mengabaikan itu. Ini hal-hal yang dicari-cari, kemudian kita mencoba membangun sebuah kekisruhan politik ya, kalau ini terus digoreng kepada hal-hal yang tidak konstruktif bagi bangsa ini. Bangsa ini coba maju lebih jauh lagi untuk bagaimana meraih Indonesia Emas dengan segala macam Jadi perjuangan. kita ada buktinya. Apa bukti yang dipunya oleh Pak Subhan, coba dokumennya? Gini, saya bacakan Mas David ya. Bunyi monggo. Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf R, junto Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 huruf R juga. Bunyinya begini nih. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Cukup kan? Cukup definitif itu. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. Sangat. Nah, si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan dijawab. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Oh, enggak bunyi begitu Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ya. ini bukan menerjemahkan. Jangan mencoba membangun interpretasi. Bapak juga jangan menafsirkan lain. Ini tafsir gramatikalnya begitu.
Loh, Udah. KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum ya, baik di daerah KPUD dan di pusat itu KPU, itu sudah menginterpretasi itu berdasarkan kewenangan diskresi yang ada pada mereka, Pak. Dan itu kita yakini pasti berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tinggi pendidikan yang formal di Indonesia. Karena kalau misalnya itu kalau itu diinterpretasi bahwa lulusan luar negeri tidak bisa, pastilah KPUD akan membatalkan itu ketika di Solo yang lalu. Kemudian KPU pusat juga akan menganulir itu atau menolak itu kalau itu diinterpretasi, diterjemahkan bahwa lulusan luar negeri itu tidak memenuhi Jadi kalau menurut Bung David, sederajat yang itu. sudah dilalui oleh Mas Wapres, yang dimiliki itu sudah diverifikasi oleh KPU, sudah dianggap sederajat, harusnya nggak jadi pasti masalah dong. begitu Bung David? Pasti dong, nggak mungkin itu ditetapkan menjadi ketukan palu oleh KPUD ketika calon wali kota dan KPU pusat ketika mencalonkan diri sebagai Oke, cawapres. saya ke Pak Suhan, nggak mungkin kalau tidak lolos verifikasi, toh sudah melewati di berbagai kota, lalu juga Begini, sampai ke sebenarnya pusat. saya tidak ingin lari kepada persoalan politik atau yang lainnya. Ini view hukum. View hukum. Oleh karena itu kami uji di pengadilan. Nah, nanti kita lihat saja. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan SMA sederajat dengan pendidikan luar negeri? Kalau diperbolehkan, diatur di mana di wewenang itu KPU? Nah, kalau pejabat, ini pertanyaan awam pastikan dengan gugatan ini, kalau pejabat dia lulusan luar negeri, legalisasinya berdasarkan hukum ini kalau menurut tafsiran Anda seperti apa? Kalau pejabat lain kita belum tahu bagaimana persyaratan diatur oleh undang-undang. Kalau ini kebetulan diatur undang-undang secara limitatif. Limitatif harus menjalani pendidikannya di Indonesia? Iya, di Indonesia. Untuk SMA saja atau dengan... SMA, cukup sampai SMA aja. Oke. Iya. Nah, oke Pak Bung David dianggap bahwa ya ini untuk SMA saja, kalau tadi berdasarkan undang-undang menurut tafsiran dari Pak Suhan, seperti itu, SMA-nya terbatas. Ya, itu kan tafsiran beliau, Pak Subhan, ya, dengan segala hormat ya. Itu tafsiran Pak Subhan. Karena gini, Pak, lembaga yang berwenang di dalam proses menerjemahkan administratif persyaratan calon itu KPU, ya. Nah, ini dasar hukum ya, dasar hukum dan dasar politik. Karena ketika itu tidak memenuhi kausal hukum undang-undang pemilu, pasti akan tercoret oleh KPU. Pasti itu, saya pastikan. Dan pasti akan dikomplain ketika itu kalau apa yang Pak Subhan sampaikan itu benar ya. Itu pasti akan dikomplain baik oleh masyarakat maupun lawan-lawan calon oleh Mas Gibran dan Pak Prabowo kalau di tingkat capres-cawapres kemarin. Ataukah lawannya di KPUD di Solo kemarin pasti akan diributin. Nah, ini kan nggak ada problem di soal itu sampai pada selesai di Solo, sampai pada proses pengetukan palu kemenangan di KPU pusat ketika Pilpres itu diketukkan palu itu nggak ada problem sama sekali. Oke, selama ini dianggap kata Bung David nggak ada problem dari dulu sampai sekarang. Kenapa waktunya sekarang Pak Suhan? Jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 수수 awet muda. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wings Food. Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma 2 kali melindungi tubuh kita, double khasiatnya. Badan jadi terlindungi. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. 份
Jadi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 수수 아웨 무다 Ada promo spesial. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch, gratis toples serbaguna. Yuk koleksi toples sebanyak-banyaknya. Ada 8 resep baru Chef Wilgos juga. Bisa masak spesial setiap hari. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial dari Wings Food. Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma 2 kali melindungi tubuh kita, double khasiatnya. Badan jadi terlindungi. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top Coffee Susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 수수 아웨 무다 Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya ke Pak Supan. Yang di pertanyaan Bung David tadi, kan kemarin sudah lolos di KPU tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, kok baru sekarang digugatnya? Nah, begini Bu, ini sebenarnya hukum administrasi domainnya. Itu berlaku prinsip begini, sesuatu kebijakan atau tindakan pemerintah dianggap benar sebelum dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, saya ingin membuktikan sebaliknya itu. Itu prinsipnya. Ini mendaftarkannya, tapi kalau dianggap ini hukum administrasi, kenapa nggak ke PT UN? Nah, pertanyaan bagus tuh. Saya udah ke PT UN Bu, tapi kena dismisal. Oh, dismisal Karena waktu. perkaranya. Oke. Waktunya udah nggak cukup katanya. Jadi sekarang larinya ke perdata. Iya, ini buktinya di dismisal. Penetapan dismisal ini ya. Iya. Oke. Karena bahwa dari segi waktu PT UN Jakarta tidak berwenang lagi memeriksa sengketa yang berkaitan dengan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Itu. Makanya gugatan penggugat tidak diterima, begitu ya. Iya. Nah, makanya ini lari ke perdata. Ke perdata. Tapi dianggap apakah kalau dengan jalan perdata bisa masuk? Sementara ini perkaranya sebenarnya awalnya adalah HAN atau PT UN begitu. Bisa. Karena ada prinsip gini, residu semua pengadilan itu ada pengadilan umum. Kalau nggak bisa di pengadilan khusus, maka di pengadilan umum. Makanya diambilnya dari sisi perdata. Oke, Bung David, ini kenapa baru sekarang? Karena dianggap ini perkaranya administrasi negara atau tata usaha negara. Nggak bisa ke PT UN karena sudah dismisal. Kalau menurut Anda lewat jalur perdata ini bisa akan goal atau tidak? Ya, saya pikir itu bagian dari usaha Pak Suban dan kawan-kawan ya. Itu juga kita menghormati hal-hal yang bagian dari perjuangan dan usaha yang dilakukan Pak Suban. Pada satu sisi kita ingin mengatakan bahwa ini bagian dari proses pendidikan politik dan pendidikan hukum bagi Indonesia, bagi masyarakat Indonesia ya. Kita ambil hikmahnya aja. Tetapi dalam satu keyakinan prosedural hukum yang sudah ada, rasa-rasanya itu sangat tipis untuk perjuangan-perjuangan kawan-kawan Pak Suban dan tim itu bisa sesuai dengan harapan. Tetapi setidaknya ini menjadi satu case hukum untuk di kemudian hari ini bisa ada langkah-langkah antisipatif ke depan. Tetapi yang saya mau katakan begini ya, legitimasi konstitusional, legitimasi hukum, legitimasi politik dan ujian akhirnya itu legitimasi sosial itu sudah diraih semua oleh pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia, dan itu resmi sah, gak ada hal-hal yang sedikit pun yang dari 4 sisi legitimasi tadi ya, konstitusional, undang-undang, administratif, hukum dan prosedural, kemudian sosial dan politiknya semua dapat. Nah, bagi saya
ya ini bagian dari dinamika, tetapi pada satu sisi kita juga meyakini bahwa ini adalah usaha-usaha yang rasanya sia-sia karena pemerintah sekarang khususnya Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini tengah berjuang untuk merealisasikan semua janji-janji politik dalam rangka mencapai tujuan berdasarkan campaign Astacita yang dikampanyekan oleh Pak Prabowo dan Gibran ya. Ya, kalau Jadi ini dari, lebih fokus mereka ke sana. nah tapi kalau dari sisinya Pak Subhan, apa yakin nggak ada motif politik di balik ini? Gini, Mbak, saya ini bukan orang politik, ya. Saya ini maju sendirian nih, nggak ada yang sponsor atau nggak ada. Karena saya melihat ini hukum kita dibajak nih dengan begini caranya. Karena kenapa? Tidak punya ijazah SLTA bisa lolos. Nah, ada dugaan KPU saat itu adalah terbelenggu oleh relasi kuasa. Makanya KPU jadi tergugat 2. Iya, ikut kita gugat. Tapi tidak ada motif politik ini. Nggak ada. Maka minta, itu kan konsepsi PMH. PMH itu boleh meminta kerugian material maupun imaterial. Saya minta dibayarkan ke negara kerugiannya. Hanya ingin membuktikan saja begitu bahwa Iya, bahwa ini nggak benar, ini nggak sekolah SMA ini, orang ini. Kenapa bisa jadi wakil presiden? Oke, Bung Itu David, aja. dianggapnya tidak ada motif politik sama sekali, hanya ingin menunjukkan bahwa tidak sesuai, tidak lolos administrasi. Ya, apapun itu ya, langkah-langkah ini kan sudah langkah politik. Bahwa menggunakan instrumen hukum itu kita hargai ya. Kita sangat hargai Pak Subhan. Ini adalah langkah politik Pak Subhan dengan menggunakan hukum sebagai instrumen atau tools. Tetapi yang berikutnya adalah sebenarnya juga patut dipertanyakan Pak Subhan ini legal standingnya apa gitu kan, legal standingnya. Kalau setiap person dari 270 juta masyarakat Indonesia bisa melakukan langkah-langkah seperti ini, maka kisruhlah Republik ini. Aparatur hukum kita akan energinya akan habis untuk merespon ya, memproses hal-hal yang sesungguhnya ini bagi saya ya itu tadi langkah yang sia-sia karena sudah dilewati sekian lama ya. Seharusnya Pak Subhan ini kalau mau memperkarakan itu ya paling enggak misalnya ketika ketukan palu KPU ya, ketukan palu KPU menjadi calon yang sah. Sehari setelah itu kalau Bapak menganggap itu ada pelanggaran hukum di sana. Karena yang diberikan diskresi, kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasi dan menerjemahkan administrasi persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah KPUD, calon presiden, wakil presiden itu KPU pusat, itu yang diberikan diskresi oleh undang-undang adalah KPU. Ya. Jadi mereka sudah menunaikan diskresinya secara baik dan benar dan nggak ada problem ketika itu ya. Nah, ini yang bagi saya kalau 270 juta rakyat Indonesia memainkan posisi sebagai Pak Subhan mau jadi apa Republik ini mau dianggap jadi apa, ini langkahnya dianggap kata Bung David sia-sia, sudah lewat waktu dan ini harusnya disebutnya sebagai langkah politik kalau menurut Bung David. Gini, kembali lagi. Apa kepentingan saya di politik? Nggak ada. Mau jadi apa, kita udah tua begini. Saya lebih sayang negara hukum saya diacak-acak dengan cara ini. Negara hukum itu amanat konstitusi. Ya. Nah itu kan interpretasi Pak Subhan. Diacak-acak itu versi Pak Subhan kan. Versi 1 jiwa dari 270 juta, sekian puluh juta mengatakan nggak ada itu diacak-acak, nggak ada itu. Jadi kita jangan membangun sebuah opini yang ya justru ini opini yang mengacak-acak hukum yang dibangun oleh Pak Subhan, silakan dijawab. Orang pribadi kan. Gini, bahasa itu ada bahasa yang berkembang. Kami ingin pure hukum. Kita buktikan bahwa wakil presiden tidak memiliki ijazah SMA sederajat. Itu aja. Hanya itu. Ingin membuktikan dulu. Iya. Perkara nanti diterima atau tidak ya, urusan lain. Itu urusan lain. Karena kita yakin. Kita ini keyakinan. KPU sudah membuktikan Pak. Fakta kita menang. Tapi keyakinan kita berbicara lain. Oke. Karena pengalaman ini ada kekuasaan di sini. Oke, jadi dianggap ini adalah hak untuk menggugat, Bung David. Iya, hak kita sebagai warga negara. Oke, hak untuk tadi saya katakan,
katakan tadi itu hak pribadi ya. Hak pribadi setiap orang. Cuman kalau setiap hak pribadi seperti ini dilayanin oleh institusi hukum, maka akan rusak Republik ini. Kalau 270 juta orang mengambil langkah sama dengan Pak Subhan, kisruhlah Republik ini. Tadi saya mempertanyakan legal standing Pak Subhan itu sebagai person kan di situ. Nah, legitimasi politiknya terlalu kecil ya. legal Legitimasi standing sosial saya warga kecil. negara. Legal standingnya sudah cukup dianggap sebagai Cukup warga negara? banget warga negara. Ini untuk negara ini. Oke, nanti sidang pertamanya adalah 8 September. Iya, 8. Sudah ada agendanya apa, membacakan gugatankah? Agendanya pembacaan gugatan. Oke, jadi kita tunggu nanti 8 September pembacaan gugatan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diterima atau tidaknya kita ikuti proses yang berjalan. Terima kasih Pak Subhan Palal, Terima kasih. penggugat Wapres Gibran di Terima Jakarta kasih Pusat. Terima Mas kasih juga David. Selamat malam. Bung David Pajuk, Wakil Ketua Umum Pak Subhan, Barajp. selamat berjuang Pak Subhan ya. Iya, Baik, terima kasih. Selamat malam. Berikutnya saudara,